Mahal ya, bukan penyanyi termahal dan sebagainya. Ya, murah tidak, tidak bisa itu, tidak bisa. Kayaknya anak Hermansyah lebih mahal dari saya. Yang jelas saya nggak punya. Murah tidak bisa itu, tidak bisa. Kayaknya anak Hermansyah lebih mahal dari saya. Yang jelas saya nggak punya keinginan untuk menjadi penyanyi termahal atau sebagainya, itu nggak ada dalam obsesi saya. Gitu. Saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Saya ingin hidup saya itu punya arti ya buat banyak orang. Cuma memang dalam kenyataannya ini ada mekanisme ekonomi bisnis yang harus kita seimbangkan, gitu ya. Supaya apa? Supaya juga teman-teman yang lain nggak pada mengeluh sama saya gitu ya. Misalnya harganya rusak atau segalanya. Jadi harus pas banget. Saya tuh merasa kok gimana nggak mahal ya. Saya pikir saat itu dalam konteks JIS itu 70.000 orang, saya bayarnya cuma 2 kali lipat. Gitu. Apa itu kemahalan? Enggak. Mungkin Mas Dhani dengar dari sumber yang lain yang jelas tidak merupakan fakta yang tertulis, berupa kontrak dan sebagainya. Lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan, enggak. Saya pikir enggak. Saya pikir enggak seperti itu. Lagi pula saya nggak meminta royalti apa-apa. Misalnya dalam bentuk misalnya satu tiket saya dapat berapa perak gitu. Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun yang di situ. Bahkan juga oleh Mas Dhani, saya nggak tahu, gitu kan? Artinya saya nggak melakukan itu. Ini hanya bayaran flat. Artinya ketika penonton bertambah banyak, saya juga nggak tahu dapat apa. Itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya. Jadi tolong dipahami secara proporsional bahwa ketika penonton 70.000 atau kan nggak usah 70.000 lah, 30.000 orang bayar tiket semua, itu beda dengan penonton 5.000, gitu kan? Ya jumlah bayaran saya hanya 2 kali lipat, relatif segitu. Nggak lebih berlebihan bagaimana gitu. Rumor berarti ya, rumor. Ya itu rumor yang terlalu berlebihan saya kira gitu ya. Jadi proporsi antara pendapatan saya dan apa yang didapatkan di konser itu baik-baik aja. Dan waktu itu juga nggak ada keluhan dari event organizer yang menangani konser itu, yaitu Redline. Jadi menganggap itu wajar, makanya kita tantangan saja gitu. Makanya berjalan dan sukses gitu kan. Makanya berjalan. Kalaupun ada ketakutan, memang itu ketakutan bahwa jumlah sebegitu, bukan ketakutan bahwa orang tidak datang, tapi ketakutan bahwa begitu banyak orang datang dan itu berbahaya. Itu nggak bisa dikatakan mudah. Gitu. Jadi sehingga ada syarat-syarat yang dilakukan untuk supaya masyarakat menonton itu semua aman, bisa datang dengan sehat, pulang dengan sehat, nggak ada kerusuhan dan sebagainya. Untuk konteks sekarang, karena sudah ada seperti ini, paling cuma 1. Tapi kalau mau dibilang dulu pun paling cuma 3, mungkin lebih. Ya. Jadi seperti itu aja. Ya, semoga itu bisa dimengerti ya oleh Mas Dhani. Jadi saya ini jangan diharapkan dengan dewa, bahwa dewa itu akan berkurang show-nya karena saya nggak ikut. Saya sih nggak percaya itu. Dewa itu punya 3 vokalis lain, Elo, Firza, dan Ayla. Sudah mereka semua bagus-bagus. Ya. Saya kira itu nggak seperti itu harusnya. Ya. Artinya saya juga kan ikut membuat lagu itu dan ikut mempopulerkannya. Saya sendiri juga merasa punya kontribusi dengan dewa. Dan karena itu penggemar saya juga kadang-kadang kan masih ingin coba dong main lagi satu dengan gitu kan. Jadi saya pikir itu nggak masalah, nggak kompetitif lah. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Soal lagu yang satu lagu itu, lagu apa sih yang bakal dibangun sama Mas Once? Paling Cemburu. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman media yang mau bertanya? Saya
Yudi dari FNews. Mas Onca, tadi kan sempat bilang bahwa selama ini pembayaran royalti itu melalui IO gitu ya? Ya, IO harusnya memberikan kepada LMKN, lembaga manajemen kolektif. Artinya terkait dengan undang-undang hak cipta itu kan ada tiga poin di sini. Stakeholdernya adalah pengguna, LMKN sama si pencipta. Ya. Nah, artinya kalau Mas Onca sendiri menyerahkan kepada IO, apakah ini tidak menjadi sebuah permasalahan baru gitu maksudnya? Karena seolah pengguna itu hanya mengabaikan, ada pihak keempat nih, IO tidak masuk dalam stakeholder itu Mas. So, jawab. Gini, kenapa IO yang bayar? Nah, ini juga mesti diperjelas. Karena aturan tarif 2% itu ya untuk konser adalah dari nilai jumlah tiket yang terjual atau nilai produksi. Yang tahu jumlah tiket terjual sama nilai produksi siapa? Penyanyi apa IO? IO kan? Jadi bebannya dia. Itu loh Pak. Jadi memang kenapa bukan pengguna? Karena justru itu adalah penghasilan tambah untuk pencipta, ya kan? Melalui si penyanyi, lagu si pencipta dibawakan, ya kan? Penyanyi inilah yang datang ke tempat konser yang mengundang orang untuk datang untuk bayar, ya kan? Yang dapat keuntungan siapa? IO kan? Ya kan? Nah, IO itulah yang kemudian diberi kewajiban oleh peraturan menteri ya, regulasi untuk membayarkan 2% dari hasil penjualan tiket atau hasil biaya produksi dia kalau nggak menjual tiket, ya kan? Pada pencipta melalui LMKN. Itu. Jadi bukannya pengabaian, justru tepat sekali kalau diletakkan kepada si IO karena dialah yang paling tahu berapa biaya produksi dan berapa biaya dan berapa jumlah tiket yang terjual. Tapi sepengetahuan pengguna ada dia. Pengguna siapa? Mas Andi sendiri. Pengguna itu dalam konteks ini berarti IO. Pengguna IO. Ojek penampil, performer. Jadi mekanismenya gini mekanismenya. Ada konser, terus setelah konser biasanya ya, bisa sebelum atau setelah. Tapi biasanya setelah. Kenapa setelah? Karena bisa aja rencananya lagunya 10, tiba-tiba cuma 7 atau ini 10. Si Onca nih, manajernya Onca itu nanti setelah konser ngasih song list itu ke IO. Gitu, lagunya lagu siapa aja, ya kan? Nanti si IO ini kemudian berhubungan dengan si LMKN untuk bayar 2%. Bayarnya langsung 2% dari itu. Nanti LMKN mendistribusikan kepada LMK karena LMK ada 11 kan. Kayak gitu mekanisme. Ada lagi yang mau bertanya?